stuck on Mars. You know I'm stuck on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisna Apriani, jurusan PGSD Universitas Terbuka, ingin melakukan praktikum IPA di SD dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Hewan. Tujuan dari praktikum ini sendiri adalah pertama untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat buah Drosophila dari telur sampai dengan imago. Kemudian untuk mengetahui lamanya siklus hidup dari Drosophila atau lalat buah sendiri. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini, pertama ada pisang dan tape, kemudian ada jar, ada lalat buah, ada tisu, dan plastik. Di sini kita bisa mengambil lalat buah dari buah yang sudah busuk. Kita ambil untuk nanti kita kulturkan di dalam botol kultur. Lalat buah yang sudah kita ambil, nanti kita tinggal pindahkan ke dalam botol kultur untuk kita amati. Pertama yang kita harus lakukan adalah kita menghancurkan dulu pisang dan tapenya menjadi satu di dalam jar ini. Nah, kita hancurkan dulu tape dan pisangnya ya di dalam jar. Setelah pisang dan tapenya hancur, nah kita letakkan tisu di atasnya. Baru setelah itu kita masukkan lalat buah yang telah kita ambil dari pasar. Pastikan lalat semuanya masuk dengan hati-hati. Kemudian kita ikat. Dan kita bolong-bolongin agar dapat berdarah. Sini sudah selesai disiapkan 3 toples atau 3 jar untuk kultur lalat buah. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan setiap harinya guna mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat buah dari telur sampai imago dan mengetahui lamanya siklus hidup lalat buah. Pada pengamatan lalat hari kedua ini dari ketiga sampel ya, pada lalat di tabung A, lalat yang ada di wadah A itu lalatnya hampir mati semua, dan ketika dilihat tadi seperti ada telurnya yang sudah diletakkan di dalam sini, tapi itu belum bisa dipastikan sampai nanti besok mungkin. Ketika muncul larvanya berarti betul itu adalah telurnya. Kemudian wadah yang B itu masih ada terdapat lalat yang hidup, cuman hanya satu ya, ada satu lalat yang masih hidup. Kemudian di wadah yang C itu sudah tidak ada lagi juga lalat yang masih hidup, karena juga terdapat sedikit lalat yang ada di dalam wadah C ini. Ini hari kedua dimana lalat-lalatnya mati ya, tapi kita masih akan mengamati apakah ada telur yang telah diletakkan sama lalat-lalatnya untuk esok hari.
Dari ketiga toples yang diamati ini sisa satu lalat yang masih hidup di hari kedua. Ini pengamatan di hari kedua, dimana sudah ada ulatnya. Ini susah ulatnya untuk direkam karena ukurannya yang terlalu kecil-kecil. Nah, ini pada toples A ya, tuh terlihat di sini ada ulat yang atau larva yang sudah hidup dan berjalan. Banyak sebenarnya di bawah tisu ini, hanya saja susah untuk mendapatkan semua pergerakan ataupun kehidupan dari lalat-lalat buah atau larva dari lalat buah ini. Nah, ini penampakan larva dari Drosophila di hari ketiga. Baiklah, ini adalah hari kelima pengamatan lalat atau Drosophila. Nah, ini untuk toples A, dimana sudah ada ya ulat-ulatnya, tapi tetap untuk peletakan telurnya tidak terlihat. Dan ketika diamati ternyata sudah banyak ulatnya, sudah banyak larva dari Drosophila tersebut. Susah kalau untuk dimasukkan dalam video. Nanti akan saya lampirkan fotonya. Ini adalah toples B. Di toples B itu, pada toples B belum terlihat adanya larva Drosophila ya. Nah, sedangkan pada toples C di hari kelima ini sudah terdapat pupa ya. Nih. Ya, ini adalah pupa. Tapi susah. Nanti akan saya lampirkan foto dari pupa yang sudah terbentuk ya di hari kelima ini. Nah, berikut adalah penampakan dari pupa yang sudah terbentuk dari larva yang membentuk pupa ya. Kalau di sini baru terlihat ada 2 pupa, tapi tidak tahu yang di bagian dalam ya. Nah, itu sudah ada juga ulat atau larva yang cukup besar, mungkin juga ingin berubah menjadi pupa, sudah bersiap naik ke atas, bagian tisu. Biasanya kalau ulat sudah mencari tempat yang cukup kering itu dia ingin berubah menjadi pupa. Ini adalah toples A ya. Di toples A ini masih berbentuk ulat, tapi ntar coba saya buka. Ada ulat yang masih berkembang, belum terjadi peletakan pupa ya. Untuk toples B, mari kita lihat dulu ke dalamnya ya. Tidak terdapat ulat pada toples B ini sampai di hari ke-6 ini. Mungkin ada beberapa faktor yang terjadi. Padahal dari semua toples B ini termasuk yang memiliki lalat paling banyak ya. Tapi tidak ada peletakan ulat, tidak ada peletakan telur, tidak terjadi pertumbuhan ulat di dalam toples B. Kalau di toples C kemarin itu sudah terdapat 2 pupa. Di hari ke-6 ini saya sudah melihat ada 3 pupa di dalamnya. Nanti saya tampilkan fotonya ya. Dan masih ada beberapa ulat di dalamnya yang belum menjadi pupa. Nah, ini ya tadi ya di wadah C. Ini salah satu ulat yang sudah cukup besar. Penampakan pupa ini adalah penampakan di hari ke-6 ya.
Nah, ini masih ada beberapa ulat yang belum menjadi pupa. Untuk toples di hari ketujuh ini tidak terlihat ada ulatnya ya, atau kemungkinan ulatnya sudah mati atau sudah berada di bawah, sedang berada di bawah tisu ya. Di hari ketujuh toples bag terdapat lalat yang masih hidup ya, kalau bisa dilihat nih, tapi tidak terdapat ulat di dalamnya dan juga tidak terdapat pupa. Namun kemarin saat dilihat hari kelima, lalatnya sudah seperti pingsan, ternyata masih hidup ya. Nih. Nah, di sini di toples C ternyata sudah ada pupa yang berubah menjadi lalat ya, bisa dilihat nih. Ini ya, saya ini kalau terlihat ya nih, ini lalat yang sudah kemarin di hari ke-6 itu tidak ada lalat sama sekali, yang ada hanya pupa. Nah, hari ini hari ke-7 ternyata lalat sudah keluar dari pupa. Ternyata sudah ada 3 lalat ya di hari ke-7 ini. Tuh, bisa dilihat ya. 1, 2, 3, itu ada 3 lalat. Ya, itu ya, terlihat jelas ya lalatnya ya. Ada 2 di sebelah sini dan satunya sebelah sini. Ini di hari ke-7, ternyata semua pupa, 3 pupa yang ada sudah berubah menjadi imago semua. Sudah menjadi lalat. Baiklah, saya ingin melaporkan pertumbuhan dan perkembangan lalat buah Drosophila di hari terakhir, yaitu di hari ke-8. Kemarin ketika hari ke-7, di toples A, itu sudah terdapat pupa ya ternyata ketika saya bolak-balik tisunya. Nah, ini adalah penampakan dari pupa yang sudah berubah warnanya ya. Warna coklat tua. Nah, dan pada hari ke-8 hari ini, lihat sudah ada 4 lalat yang menetas di toples A ini. Karena keadaan dari toples yang buram, jadi sedikit sulit untuk mengenai itu. Itu gambar lalat, itu adalah lalat yang sedang bergerak ya. Ini di pengamatan hari ke-8 di toples A. Ya, inilah penampakan lalat toples A ya pada hari ke-8. Satu, ya. Sini. Sisa pupa kemarin. Yang coklat tua. Toples B masih tetap tidak terdapat pertumbuhan lalat. Jadi dapat disimpulkan bahwa toples B ini gagal ya. Tidak ada lalat yang meletakkan telur di dalam toples B ini. Untuk toples C sendiri sama seperti kemarin, dapat 3 lalat. Kesimpulannya adalah bahwa siklus hidup dari lalat buah atau Drosophila sp dimulai dari telur yang berwarna putih dan berbentuk lonjong ya. Nah, sayangnya pada pengamatan ini saya tidak mendapatkan gambar dari peletakan telur ya. Saya hanya kemungkinan pada hari ke-1 ataupun hari kedua telur sudah terdapat di toples A maupun toples C. Nah, kemudian dari telur berubahlah menjadi larva atau ulat. Nah, ulat-ulat Drosophila sendiri itu warnanya putih dan ukurannya kecil sekali. Ukurannya kira-kira 1 mili mungkin ya, karena saking kecilnya. Dan bisa berlangsung selama 3-4 hari untuk kehidupan Drosophila menjadi larva. Lalu, selama proses larva ini, Drosophila akan memakan buah atau bahan organik yang setelah disiapkan, yaitu pisang maupun pisang yang telah dicampur dengan tape untuk tumbuh dan berkembang
menjadi pupa ya. Nah, setelah larva, maka ulat akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Nah, kepompong atau pupa dari lalat buah sendiri itu bentuknya lonjong pipih. Ketika masih muda itu warnanya krem. Ketika sudah hampir berubah menjadi ketika sudah hampir terbuka, pupa berubah menjadi kecoklatan kayak gitu ya. Nah, tahap pupa sendiri itu berlangsung selama 3 sampai 4 hari. Biasanya tergantung dengan suhu pada toples. Kemudian setelah dari pupa maka akan berubah menjadi lalat buah dewasa. Nah, itulah video praktikum saya serta pengamatan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 예를 들어